Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel ya. Kali ini saya ada di greenhouse Rancakole ya, di Arjasari, Kabupaten Bandung ya teman-teman. Ini greenhouse ada dua ya teman-teman, ukuran 8 kali 25 dengan 12 kali 25 ya teman-teman. Yang ini ada berapa? Ada yang ini nih. Ada 7 baris kali 50, yang ini ada 9 baris kali 50 ya teman-teman. Oke, kita lihat ke dalam ya. Ini saya mau ngecek tanaman melon intanon, usianya 6 hari setelah tanam ya. Kemarin ada yang kena apit dan juga ada yang kena karat daun ya, karat daun. Coba kita lihat teman-teman. Oke. Kita masuk ke dalam. Kemudian apa yang akan saya cek teman-teman? Apa yang akan saya cek? Nah, pertama tentu nanti kita akan cek TDS ya. Yang pertama. Yang kedua pH juga teman-teman. pH. Jadi saya ambil dulu, saya coba siapkan dulu alat-alatnya teman-teman ya. Cari, nah ini TDS-nya, pH juga. Kemudian nanti satu lagi adalah untuk mengecek pH dari media tanam ya, sama moisture juga, moisture. Ya, kandungan airnya berapa nanti. Ini alat-alatnya teman-teman. Kita akan cek ya. Tapi kita akan cek nutrisi dulu. Ini nutrisi B teman-teman ya. Lihat ini tinggal segitu ya, karena saya pakai Venturi teman-teman. Jadi dipisah ini. Ini A ya. Jadi tidak dimasukin ke tandon ya, ke tandon karena saya pakai Venturi. Kemudian saya biasanya lihat timbangan dulu teman-teman. Nah, timbangan ini beratnya itu sudah 8,9 kilo ya, 8,9 kilo. Ini sebenarnya kebanyakan, targetnya itu sebenarnya 8 kilo saja teman-teman. Nah, akibatnya ada air tergenang nih, tetesan dari si ini polybagnya teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya boros teman-teman. Ini boros, sudah 6 hari masih aja boros ya. Oke, kita cek ya, kita cek air dari buangannya ya. Air dari kokopitnya kita cek pH-nya. Ini bisa nggak ya ngecek gini ya? Kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus tampung dulu airnya ya. Kita tampung dulu. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini teman-teman. Coba kita cek pH-nya berapa ya. Kita masukin aja semuanya bareng-bareng ya. TDS-nya star. Baterai masih 100, oke. Kita cek. pH-nya 7,2 ya, tapi masih 7,2 sama TDS-nya 560 ppm ya teman-teman. 560 ppm ini lebih rendah dari yang saya kasih ya. Yang saya kasih itu 750 ppm. Berarti ini bagus teman-teman. Jadi dia keluarannya itu 563 ppm, pH-nya 7,2. Nah, ini tetesannya ke sini 7,2. TDS-nya 560 ppm ya, 7 ya. Ini pH-nya terlalu tinggi teman-teman, pH-nya ya. pH-nya terlalu tinggi, dia keluar 7,2 ya, 7,1 ya tadi. Coba kita cek lagi teman-teman, kita cek lagi. Tetap 7,1 ya, sama 561 ya. Kita matiin dulu teman-teman, kita coba lagi ya. Kita buang dulu sedikit airnya supaya nggak terlalu banyak ini. Kita cek lagi. Langsung 71 itu, 7,1 ya teman-teman. Yang nggak berubah ya. Ini tetap 560 ya. Bagus kalau 560 teman-teman. Karena saya bilang tadi, saya masukin 750 ya. 750. Berarti pH-nya teman-teman. pH-nya yang jadi dia mungkin bereaksi segala macam jadi 7,1. Nah, ini teman-teman
Ini dari selang ya, selang langsung teman-teman. Saya sengaja saya simpan di sini untuk saya cek. Kita cek 740. Nah, bagus teman-teman karena saya masuk sekitar 750 ya, beda 10 ya sama yang eh, apa namanya TDS monitor ya. 734 736 ya. Ya relatif bagus teman-teman. Relatif bagus berarti. Ya. Jadi kalau kita masukin 730 atau 750, nanti kemudian tetesannya itu 560, itu bagus teman-teman. Yang nggak bagus tuh kita masukin 730 atau 750, nanti keluarnya itu di atas 750, misalkan 800. Nah itu parah berarti teman-teman. Itu parah, itu harus di flashing nanti, itu harus di clean karena banyak penggaraman tuh. Nah, ini pH-nya sekarang berapa? 7 ya, 7 teman-teman. pH-nya 7, 6,9, berarti pH-nya harus saya turunin lagi sampai di bawah 6 ya. Di bawah 6. Ini ketinggian teman-teman, ketinggian. Ya. Tadi apa namanya dimasukin KOH itu ke dalam toren itu 15 mili ya. Maksudnya 15 mili kering ya. Nanti kita coba 2 kali 15 mili ya. Berarti nanti 15 mili aja nanti. Nah begitu teman-teman. Kemudian coba nanti kita cek ini. Kita cek pH medianya ya. Kita menggunakan alat ini teman-teman. Nah ini kita lihat nih. Ini tadi berapa? 8,9, sekarang jadi 8,6 ya. 8,6. Oke kita cek teman-teman. Berapa? Kita cek, pencet miss. Tunggu sebentar. Kita lihat pH-nya berapa. 6,6 tuh pH-nya 6,6. Moisture-nya 76%. Artinya saya itu targetnya sebenarnya 75% ya maksimum ya. Tapi oke lah. Kemudian pH-nya 6,6. Artinya harus tetap diturunin ya teman-teman. Jadi di sini pH-nya 7 tapi di medianya 6,6. Walaupun ini masalahnya adalah alatnya berbeda teman-teman. Jadi ada masalah apa namanya? Ada faktor mana yang lebih benar gitu kan alatnya. Tapi anggaplah kita alatnya benar berarti si pH yang medianya 6,6 tapi airnya yang keluar itu pH-nya 7,1. Sementara yang tadi yang aslinya air keluar dari selang itu 6,9. Coba kita cek yang ini. Cek yang ini, kita pencet lagi, kita tunggu sebentar. pH-nya berapa? 7. Ini moisture-nya bagus 72 ya, tapi pH-nya lebih tinggi 7 ya. Jadi memang berarti si air yang masuk nanti, nutrisi yang masuk itu pH-nya harus diturunin minimal 5, coba 5 di atas 5,5 lah, di bawah 6 nanti teman-teman. Berarti ada masalah dengan pengaturan pH ya. Pengaturan pH. Ya, nanti kita harus ajarin pekerjanya ya. Teman-teman supaya mengerti ya. Nah, kalau pH media, kalau tanah sebenarnya 6 sampai 6,5 teman-teman. Tapi kalau media air itu 5,5 sampai 6 pH-nya. Jangan lebih dari 6 karena saya kan pakai Vitaflex. Vitaflex itu pakai besi Fe eta. Fe eta itu dia di atas 6,5 sudah tidak terserap. Di atas 6 sampai 6,5 diserap sedikit. Ya, nggak bisa diserap sempurna. Tapi di bawah 6, 5,5 sampai 6 itu Fe eta itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman, teman-teman ya. Kalau Fe EDH itu bisa sampai 9 pH-nya 9. Tapi karena saya pakai Vitaflex, pakai eta, jadi saya harus maksimum 6. Nah, ini bagus teman-teman ya. Ini 6 HST teman-teman, 6 HST ya. Kalau besok berarti 7 ya, karena saya semainya pindah tanamnya itu di hari Sabtu. Nah ini daunnya bagus teman-teman ya, daunnya bagus ya. Daunnya itu tidak pekat hijau dan tidak juga terlalu terang, atau hijaunya tuh bukan hijau muda ya, tapi cukuplah hijaunya ya.
Nah, bagus nih hijaunya nih, bagus-bagus. Tuh, usia segini nampak seragam ya teman-teman. Nah inilah harus saya lihat satu-satu teman-teman. Jadi saya harus cek satu-satu supaya dia kalau ada masalah saya bisa tahu ya teman-teman. Ini sudah 3 daun. Nah ini daunnya agak masalah. Ini saya benerin dulu ya teman-teman. Jadi harus ini jangan di pinggir ya. Sticknya itu jangan di pinggir, harus di tengah. Karena kalau di pinggir nanti tidak seimbang. Air yang terbentuk di dalam daerah itu tidak seimbang teman-teman ya, tidak seimbang. Nah, ini harus diketengahkan dulu ya. Begitulah saya harus jalan-jalan ya teman-teman ya, harus cek satu-satu, harus cek lihat kondisi daunnya ya teman-teman. Masalahnya kan kemarin ada yang kena itu ya, kena apit ya, jadi cek. Kalau ini sekarang jam 8.18 ya, matahari sudah masuk teman-teman. Udah mataharinya di sana teman-teman, pindah ya. Dulu di situ tuh di situ ketutupan sama itu tuh sama pohon. Ini sekarang ini pindah ke sini. Ini lihat nih teman-teman ya. Tuh mataharinya pindah ya. Oh bagus nih teman-teman mataharinya teman-teman. Nah ini kan ke sana itu utara ya, ke sana tuh selatan. Nah itu matahari di sini nih, pas di timur nih. Ini bulan Desember nih, matahari bagus nih teman-teman. Walaupun musim hujan ya. Kemarin tuh di sana teman-teman tuh, hampir di situ tuh. Sampai saya tebang tuh pohon itu tuh saya tebang tuh. Itu di sana tuh teman-teman. Utara di sana, tuh timur, matahari dari situ ya. Jadi teman-teman, sebelum-sebelumnya yang di sini tuh jelek semua teman-teman ya. Karena di sini matahari kan dari sana ketutupan sama toren tuh, toren ketutup. Jadi yang di sini ini pagi nggak dapet, tertutup. Tapi sekarang alhamdulillah ini kena semua nih di sini nih, bagus. Semua kena. Jadi matahari dari timur, bagus nih. Masya Allah. Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan hasilnya bagus nih, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya nih. Ya. Nah kemudian kita balik lagi ke sini, ini 2 ya teman-teman ya, 2 tanaman. Kenapa kok 2? Itu sisa teman-teman. Nah ini kita masukin dulu nih, ketengahin dulu ya teman-teman. Mungkin kemarin kelupaan ya, setelah pindah tanam, kelupaan. Jadi kita kembalikan lagi, dia harus ke tengah ya, harus ke tengah. Sebenarnya tanaman sih nggak harus di tengah, tapi si sticknya itu harus di tengah supaya dia itu seimbang di dalamnya tuh. Nanti air di dalam itu membentuk ya. Kalau di pinggir nanti sebagian ini nggak dapat teman-teman. Ya. Ke bagian air. Jadi dia harus di tengah-tengah. Ya, karena nanti akarnya mencari air akar-akarnya itu. Nah, harus kita buang nih gulma-gulma ya teman-teman. Kita masukin tengah dulu. Ya. Jadi kita harus di tengah teman-teman, harus di tengah, jangan di pinggir ya. Ya minimal di tengah. Ini gulma, ada gulma ya, banyak bekas soalnya. Ininya bekas, polybagnya bekas teman-teman. Kemudian kita harus jalan terus ya teman-teman, harus lihat ya. Ketika kita datang ke greenhouse pertama ya harus kita jalan ya, kita harus jalan ya teman-teman. Ini sebentar saya pindahin dulu ini. Jajaran ini belum dipindah nih. Baris yang ini. Ini kosong ya. Mungkin ketinggalan ya kemarin. Kelupaan mungkin. Nanti saya pindahin aja nih yang ini nih. Yang 2 ini nih nanti saya pindahin. Nah, ini yang 2, ada gulma lagi. Nah, ini 1, ini 2 pertanyaannya. Gimana ininya nutrisinya, volumenya gimana Pak Fandi? Nah, saya pakai yang 8 kalau 2 teman-teman. Kalau 1 saya pakai 4 liter per jam. Ya. Kalau yang 2 saya pakai yang warna hijau nih. Ya, walaupun nanti kemungkinan dia agak bocor ya. Tapi saya pakai yang 8. Nanti saya harus pindah 1 ke sini nih. Bentar saya pindahkan dulu ya. Saya pindahkan. Nah, ini sudah saya pindahkan teman-teman. Tuh ya, sudah saya pindahkan ke sini. Ya.
Mungkin tadi kemarin kelupaan ya. Karena kalau dia 8 sendiri, yang lainnya 4, nanti yang 8 ini bisa banjir teman-teman. Jadi kalau 4, 4 semua gitu ya. Kecuali memang 2, kecuali 2 tanaman ya. Jadi kalau 4 bukan 4 liter per jam, 4 liter per jam semua. Ya. Ini hijau benar tadi, nah ini hijau juga tuh. 8 liter per jam berarti ya teman-teman. Ini 4 liter per jam, 4 liter per jam. Ya 4 liter semua 4 liter. Ya. Nah ini kondisinya bagus, alhamdulillah baris pertama. Nanti saya lanjut ke baris kedua ya teman-teman. Tetap harus saya pindah ini nih ya, harus ke tengah ya. 2, 2. Nah ini ada masalah sedikit nih tanamannya. Nah, ini lebih bagus nih tanamannya. Ini saya pindahin dulu. Ya. Ini juga jangan di pinggir pokoknya supaya airnya seimbang ya. Ini masih banyak yang di tengah ya. Masih banyak yang di pinggir maksud saya. Ada gulma juga harus kita segera dibuang ya. Gulma-gulmanya itu. Ya. Nah gitu aja teman-teman. Jadi harus saya saya keliling ya. Pokoknya setiap sekali saya datang saya keliling teman-teman. Nah gitu aja mungkin teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kalau TDS-nya itu sudah benar ya. Saya setting 750, masuknya itu 740 ya. Kemudian pas tetesannya itu 560. Itu sudah benar, itu sudah benar ya. Secara sistemnya sudah benar ya, teman-teman. Tinggal pH-nya ya. pH-nya terlalu ini kurang bagus nih, teman-teman. Ini kurang bagus nih. Ini masalah nih. Biasanya masalah bibitnya biasanya nih. Ini masalah bibitnya ya. Benihnya nih. Kemungkinan. Ini kayak stunting gitu ya. Daunnya ya, lihat tuh, perhatikan daunnya ya. Stunting ya. Nah, kemudian pH tadi ya, pH itu harus saya kecilkan teman-teman. Karena kalau nggak gitu nanti penyerapannya kurang bagus ya, terutama dari Fe-nya ya teman-teman. Nah yang kedua juga ini raw kedua tidak masalah, jadi nanti saya lanjutin ke raw berikutnya ya. Cuma tadi ada satu yang stunting ini ya, nanti kita treatment lah ya, biasanya saya kasih Ambition atau saya kasih Vitani ya. Ya kita treatment lah ya. Jangan dibuang karena belum tentu dia sakit ya. Cuma stunting aja. Terus saya lanjut ke yang 3 dan seterusnya teman-teman. Ya. Kalau ada yang 2, kenapa ada 1212 tadi? Ya, karena saya semai 1000 lebih bahkan. Tapi polybag saya ada 800 ya. Jadi saya daripada saya buang maka saya tanam ya. Tapi dengan catatan drapernya pakai yang 8 liter per jam. Kemudian ini kenapa nih? Kemudian yang sansang sendiri itu 4 liter per jam ya teman-teman. Ya. Oke, itu aja teman-teman mungkin dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dari pengalaman saya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Ya, mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang salah. Nah, ini tempat pengukuran pH ya. Alat ini juga dipakai untuk mengetahui pH dan moisture ya, teman-teman ya. Tadinya harus ditancap di sini teman-teman, tapi takut berkarat ya, jadi saya nggak tancap, saya simpan. Oke, itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.